رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu di masjid kita ini yang selalu kita berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajibatul Ghaliyah. Di perjumpaan terakhir kita sampai membaca seputar tentang Sayyiduna Khadir alaihi salam. Ittafaqa jumhurul ulama al-a'lam ala hayatil Khadiri alaihi salam. Para ulama jumhur mayoritas sepakat tentang bahwasanya Sayyidina Khadir alaihi salam itu hidup ada sampai sekarang ini. Wastuhira dzalika indal khasi wal 'am, dan perkara hidupnya Sayyidina Khadir itu sudah masyhur diketahui baik di kalangan orang-orang khusus yaitu para ulama, baik di kalangan orang-orang awam. Qala Ibn Athaillah fi Lataifih, berkata Imam Ibnu Athaillah dalam Lataif beliau, qad tawatara an awliya itu li asrin liqa'uh wal akhdhu anhu. Sungguh telah menjadi khabar yang mutawatir, khabar yang sangat teramat masyhur di kalangan para wali di tiap zaman bahwa mereka menjumpai Sayyidina Khadir dan bahkan mengambil ilmu dari Sayyidina Khadir. Wastuhira dzalika ila an balagha hadda tawaturi alladhi la yumkinu jahluhu. Dan saking masyhurnya berita dan info dari kalangan para wali dan ulama sampai-sampai derajat informasinya sekelas informasi mutawatir yang kada mungkin kita mengingkari kebenarannya. Nah, kita bahas semalam bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah aswaja meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Khidir atau Nabi Khadir, sebagian ulama kadang mengatakan sidin Nabi, sebagian mengatakan Nabi. Sayyidina Khadir alaihissalam itu hidup sampai wahini. Dan hidupnya sidin dari bahari ribuan tahun yang lewat sudah. Dari zaman dunia ini belum ada pembagian daerah-daerah. Dalam arti dari zaman ketika dunia ini, bumi ini belum ada batasan-batasan negara. Sehingga zaman wahyu ini kan masuk negara A ada aturan, masuk negara B ada visa, masuk negara C ada aturan-aturan, paspor ini dan itu. Nabi Khadir itu dari bahari, zaman Nabi-Nabi bahari, bahkan dari zaman Nabi Musa sudah ada dan keliling dunia. Sampai detik ini kita meyakini si bin itu ada dan hidup. Hanya saja kalau pian bertanya secara rinci, kayak apa bentuk perjalanan Sayyidina Khadir di zaman modern ini ketika pindah-pindah negara, wallahu a'lam. Bisa jadi si bin sama kayak manusia normal umumnya, memiliki keluarga negaraan, sekadar memenuhi syarat-syarat agar bisa masuk batas negara lain, bisi paspor, mancanegara, dan semacamnya.
dan jelas sidin berisi kekayaan, karena dengan kekayaan itu kawa menempuh perjalanan ke sana kemari. Atau sidin diberi kelebihan sebagaimana para wali, kada perlu naik kendaraan A, kendaraan B, pesawat A, pesawat B, tapi dianugerahkan karomah sehingga bisa sebagaimana para wali bahari menempuh jarak ribuan kilo dengan waktu sesingkat-singkatnya. Intinya jumhur ulama sepakat dan meyakini Sayyidina Khadir hidup sampai sekarang, dan umur sidin jelas ribuan tahun. Dan ini kita sebagai orang beriman meyakini seyakin-yakinnya. Meskipun orang-orang yang selalu bertopang dan berpangku kepada pembahasan ilmiah menolak teori hidupnya Nabi Khadir. Kan orang-orang saintis, orang-orang yang selalu sedikit-sedikit main logika, main bahasanya, main ilmu pengetahuan, sains. Mereka pasti menolak ada seseorang yang bisa hidup sampai ribuan tahun. Karena manusia itu normalnya ada penuaan sel. Ada penuaan. Kadang mungkin ada manusia hidup sampai ribuan tahun menurut saintis. Mereka-mereka yang mengakunya peneliti. Kalau kita meyakini seyakin-yakinnya, bukan cuma Nabi Khadir kita yakini ribuan tahun. Ashabul Kahfi dalam Al-Quran aja kita yakin guring 309 tahun. Ketika bangun fisiknya sebagaimana ketika awal guring, dijaga oleh Allah. Coba jelaskan secara saintis ilmiah, kawalah. Ini ranahnya iman. Kita meyakini seyakin-yakinnya. Begitupun Sayyidina Khadir yang hidup sampai ribuan tahun. Kada betuha-tuha berarti kada ada penuaan sel sidin itu. Mungkin kita hanya hidup 30 tahun rengkot dan pinggang, ya lah. Matalah raung, telingalah hari tapi mendengar. Ada penuaan sel umumnya manusia. Wa dzakara Ibnu Jauzi fi kitabih Muthirul Gharam As-Sakin. Imam Ibnu Jauzi menyebut dalam kitab sidin Muthirul Gharam As-Sakin arba'a riwayat sahihatin fi hayatih. Ada 4 riwayat hadis yang sahih yang dibawa oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Riwayat ini yang 4 ini menunjukkan hidupnya Sayyidina Khadir. Wa rawal Baihaqi fi kitabi Dalailin Nubuwah annahu, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailin Nubuwah annahu lamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam sami'u sautan min nahiyatil bait. Ketika baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad itu meninggal dunia di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sami'u sautan min nahiyatil bait. Orang-orang yang di sekitar jenazah Rasul itu mendengar ada suara dari ujung rumah. Assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Suara tadi berbunyi, Assalamualaikum wahai ahlul bait, dan rahmat Allah serta keberkahan-keberkahannya terlimpah bagi kalian. Lalu membaca ayat suara itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai nyawa atau jiwa akan menjumpai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan hanya saja kalian akan dilimpahkan pahala kelak di hari kiamat. Pahala berkabung atas kewafatan atau kematian. Inna fillahi azaan min kulli musibatin wa khalafan min kulli halikin wa darakan min kulli faid. Lalu suara itu menyambung, sesungguhnya di dalam semesta Allah Ta'ala itu ada bela sungkawa atas setiap musibah, dan ada pengganti di setiap yang binasa, di setiap yang meninggal, dan ada susulan bagi tiap yang kelewatan atau hilang. Fabillahi fathiqu, maka hendaknya kalian para ahlul bait percayalah seutuhnya kepada Allah Ta'ala. Wa iyyahu farju, dan berharaplah kalian kepada Allah.
Fa innama musab, sesungguhnya orang yang sebenar kena musibah, man hurimat thawab, orang yang kada dapat pahala. Nah itu suara tadi kedengaran oleh para ahlul bait sekitar jenazah Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Faqala Aliun karramallahu wajah, lalu Sayyidina Ali berucap, atadruna man hadza, tahulah kalian suara siapa itu? Huwa Al-Khadir alaihissalam, itu suara Sayyidina Khadir alaihissalam. Nah ini ada dalam riwayat Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Artinya ketika baginda Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Khadir itu melayat, bahkan mengucapkan bela sungkawa kepada ahlul bait, keluarga Nabi yang mengelilingi jenazah Nabi, sampai memberi penekanan, sesungguhnya dalam semesta Allah itu ada bela sungkawa terjadi bagi tiap musibah, ada pengganti bagi setiap yang meninggal, dan ada susulan bagi setiap yang terlewat. Artinya walaupun Rasulullah meninggal dunia, bebuhan ikam para keluarga Nabi tabahlah. Fabillahi fathiqu, percayalah pada Allah, wa iyyahu farju, dan hanya kepada Allah lah kalian berharap, hendaknya kalian berharap. Sayyidina Ali mendengar suara itu. Ada Sayyidah Fatimah di situ, ada ahlul bait, kerabat Nabi. Ketika jenazah Nabi meninggal dunia, lalu Sayyidina Ali berucap, tahulah ikam suara siapa itu? Beratan kan mendengar nih di kamar tuh. Tahulah kalian suara siapa itu? Huwa Al-Khadir alaihissalam, itu suara Nabi Khadir alaihissalam. Nah artinya dari zaman Nabi Musa, Nabi Khadir itu dikisahkan di Al-Quran, di surat Al-Kahfi, sampai zaman Rasulullah itu hidup aja Nabi Khadir. Berapa ribu tahun jarak Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Dan riwayat-riwayat lainnya, sebenarnya di kitab Imam Ibnu Jauzi itu ada 4 riwayat yang membuktikan Sayyidina Khadir itu hidup. Cuman sini satu riwayat aja dibacakan. Ma jawab an hadithi uritukum lailatakum hadihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman wa ala dhuhril ardi ahadun. Nah ini penting. Kalau ada yang menyanggah, ada yang i'tirad, ada yang menolak, kada percaya tentang hidupnya Nabi Khadir 6 ribuan tahun, lalu menolaknya bahkan memakai hadis. Ada bunyi hadis Rasulullah bersabda, uritukum lailatakum hadhihi. Jadi ini riwayat mengisahkan suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, dudukan lawan sahabat-sahabat sidin. Ketika duduk itu di malam hari, dudukan lawan para sahabat, tiba-tiba Nabi berucap, uritukum lailatakum hadhihi. Aku telah ditampaikan satu kebenaran di malam kalian ini. Sahabat-sahabat dudukan nih. Aku telah ditampakkan sesuatu yang hak, yang benar di malam kalian hari ini. Fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha, sesungguhnya 100 tahun dari malam ini, 100 tahun akan datang dari malam ini, la yabqa mimman huwa ala dharil ardi ahadun. Kadada lagi di antara kita nih yang masih hidup. Kadada lagi di antara yang saat ini hidup di muka bumi, ini akan tetap hidup. Nah, mengertilah dia. Jadi Nabi itu berucap ketika duduk-duduk lawan para sahabat, tahulah buanikam kebenaran dari malam ini. Ingatkan ya Nabi, 100 tahun akan datang dari malam ini, yang hidup-hidup seberatan di muka bumi ini, 100 tahun akan datang, kada lagi yang hidup meninggalan berataan. Jadi Nabi itu mengingatkan kematian gitu nah. Seberataan yang ada di muka bumi ini, jadi Nabi 100 tahun akan datang, kada lagi yang hidup, diganti generasi selanjutnya sudah. Nah, kalau ada yang memakai hadis ini untuk menyerang hidupnya Nabi Khidir dengan alasan Nabi berucap kada lagi 100 tahun semenjak malam itu yang hidup di muka bumi. Lalu bagaimana Nabi Khidir yang kita yakini sampai detik ini hidup sudah? Sedangkan ini ribuan tahun setelah Nabi berucap ini dah. Umar ulama, inna kulla makanin yutlaq alai ismul ard. Kata di dalam hadis ini yang menunjukkan ala dhahril ard, kata al-ard ini kada mesti seluruh bumi, dia ulama. Terkadang tempat tertentu, wilayah tertentu terbatas,
itu pun disebut al-ardu dalam bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah liqauli ta'ala au yunfau minal ard, dan mereka itu ditiadakan dari bumi. Arti bumi di sini wilayah tertentu, mereka diusir dari wilayah tertentu. Fa makna, sehingga arti dari hadits ini lam yabqa ala dhahril ardi alladhi huwa fiha Makkah aw ghairiha. Kada ada lagi yang pacang hidup 100 tahun akan datang wilayah kita yang ada di Mekah atau di tempat lain sekitar itu. Kemungkinan besar Sayyidina Khadir di tempat lain ketika itu. Jadi kayak ini, ulang-ulangi. Terkadang kita tuh kan mengingatkan supaya jadi renungan. Contoh di masjid nih malam ini ulun berucap, biar ulun seberapa nang hadir majlis malam ini ingatakan 100 tahun akan datang dari hitungan malam ini, hitung 100 tahun akan datang dari hitungan malam ini, siapapun yang dudukan di antara kita ini kada lagi yang hidup. Kira-kira jujur lah pendiran Anda. Pasti ada yang hidup 100 tahun akan datang lagi. Kecuali berhidir ada duduk sini nih. Itu tujuannya apa? Mengingatkan orang-orang sekitar apa? Nah kita cari dihimat di dunia. Ujung-ujungnya kita tinggalkan. 100 tahun akan datang kita yang dudukan belajaran saat ini malam ini habis juga. Kan ada lagi tersisa di bawah tanah berataan gitu. Nah kayak itu maksud Nabi mengucapi sahabat 100 tahun akan datang dari malam kita dudukan ini Nabi, kan ada lagi yang ada tersisa di muka bumi. Nah bumi di situ jadi ulama di Mekah saat itu. Di Mekah ini yang hidupan di malam ini 100 tahun akan datang kada lagi diganti generasi selanjutnya, generasi para cucu selanjutnya. Nah jadi kadang-kadang dipakai hadis ini untuk menolak kehidupan Sayyidina Khadir sampai detik ini. Karena Nabi itu yang dimaksud Sidin yang ada di Mekah yang dudukan saat itu aja. Dan itu sebagai bentuk nasihat. Bukan berarti kemudian mengatakan Sayyidina Khadir pun 100 tahun akan datang semenjak malam tersebut akan meninggal juga. Ada. Sampai detik ini Sayyidina Khadir itu hidup. Ingatkan, ini penting biar ulun semalam. Mereka-mereka yang terbiasa menolak keajaiban dalam agama hanya dengan bertumpu pada logika, lambat laun karena ini akan meragukan mukjizat para nabi. Dengarkan nih, nasihat penting benar ini. Mereka-mereka yang menolak keramat-keramat para wali, dikisahkan keramat wali ada yang bisa terbang. Wah, ada masuk akal. Bumi ini ada gravitasi dan batang tubuh manusia itu ada berat masanya, pasti akan disedot bumi. Tidak mungkin seorang manusia bisa terbang melayang di udara. Secara ilmiah, logika, hukum gravitasi tertolak. Menolak kisah keramat wali dengan sains, dengan logika, dengan akal, dengan pengetahuan yang ia pahami. Diceritakan keramat seorang wali menuang satu botol banyu kada kehabisan, sampai yang dituangi tadi bisa menampung sekian banyak kendi, padahal dari botol wala. Ada keramat wali gitu. Wah, tidak mungkin. Kendi itu ada volumenya, volume itu ada isinya, paling mampu 1 liter. Kalau kendinya ternyata volumenya itu sampai ratusan liter, mustahil dan tidak masuk logika air dari botol bisa memenuhi kendi sekian banyak. Wah, berarti cerita bohong. Menolak keramat wali dengan bertumpu logika juga. Dikisahkan keramat wali ada yang bisa menghidupkan binatang yang sudah mati. Wah, tidak mungkin. Seorang makhluk hidup, seekor makhluk hidup yang sudah mati, jantung sudah tidak berdetak sekian jam, tidak mungkin lagi bisa kembali berdetak jantungnya, berjalan lagi darahnya dan hidup kembali. Pasti itu cerita bohong. Keramat wali dikisahkan pakai logika menolak. Orang-orang kaya ini nang sedikit-sedikit pakai logika menganalisa kisah keramat para wali. Lambat laun agama mendustakannya kan? Lambat laun agama mendustakannya. Karena di dalam agama ini ada keyakinan-keyakinan yang kita kada kau pakai logika. Isra Mi'raj, kau lah yang pakai logika. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina di sedikit waktu malam. Kada sampai 2 hari, kada sampai sehari, sekian jam saja. Di zaman 14 abad silam yang kada ada pesawat lagi.
Ayo mainkan logika. Ujung-ujungnya agama diragukannya. Kisah tentang terbelahnya bulan. Ketika kafir Quraisy minta bukti kebenaran Rasul, minta belahkan bulan. Nabi belahkan, belah bulan. Wah, logika menolak. Itu mungkin cuma ini. Wah, akhirnya mukjizat pun akan ditolak. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, terbakar. Kada terbakar, malah kedinginan. Api berkobar. Wah, kalau logika ada masuk. Kisah anak buah Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis dari Sabak Yaman sampai ke Baitul Maqdis ke Palestina, ke tempat Nabi Sulaiman. Sekejap mata, set, langsung ada. Nabi Sulaiman memandiri samud, memandiri binatang. Wah, itu beda volume telinga normal manusia dan binatang tuh beda. Bahasa beda, kada mungkin. Kalau pakai logika agama gini kan dustakan. Nah inilah sisi bahayanya orang yang menolak keramat-keramat para wali. Ujung-ujungnya lambat laun mukjizat nabi-nabi ditolaknya gitu. Karena ini bertumpu logika. Padahal logikanya, ilmunya tentang sains, ilmu pengetahuan alam dan semacamnya itu sebenarnya dalam tauhid kebanyakan hukmul adah. Hukum yang disimpulkan dari mana kebiasaan yang sudah ada di alam semesta. Allah menjalankan alam semesta dengan kebiasaan itu, adah itu. Tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak, Allah pun melanggar hukum adahnya. Mengertilah hukum adah. Hukum adah itu ketika pisau yang permukaannya tajam disayatkan ke permukaan lembek, tasayat permukaan lembek. Kita yang beriman kadang meyakini pisau itu yang memotong. Allah yang berkehendak. Pisau itu sekedar sabab. Ada kebiasaan terpenggalnya satu benda dengan pisau. Kalau Allah berkehendak kada terpenggal, bisa jadi kada terpenggal. Pistol ditembakkan kepada manusia, berdarah tembus kulitnya, masuk peluru ke dalam. Itu hukum ada juga. Kalau Allah berkehendak bisa jadi peluru itu mantul. Sebagaimana kisah para pejuang-pejuang Islam Bari melawan penjajah. Bingung Belanda, mati Belanda. Ada. Di luar hukum ada. Jadi kebanyakan sains ilmu pengetahuan tuh fokusnya ke hukum ada. Ada terkadang hukum di luar ada yang terjadi di alam semesta. Nah itu kalau terjadi para nabi, pada para nabi itu disebut mukjizat. Kalau terjadi pada para wali itu disebut karamah atau keramat. Nah termasuk yang penting dibahas tuh hidupnya Sayyidina Khadir alaihissalam. Dari zaman Nabi Musa, dari zaman para nabi dahulu sampai zaman Rasulullah, sampai detik ini belum meninggal sini. Han, berapa ribu tahun umur? Bagaimana kalau diteliti secara sains batang tubuh sidin terhadap penuaan sel, apa yang dimakan? Apa yang diminum? Bagaimana? Apa resepnya sampai sehat walafiat? Kadang-kadang pakai sains. Mungkin kalau seandainya diteliti oleh sains yang jauh lebih modern, ada penjelasan ilmiahnya. Cuman kita meyakini itu kada perlu repot-repot. Kalau Allah berkehendak itu ya sudah begitu gitu. Banyak hal-hal yang sulit kalau dipaksakan masuk logika. Ini ranah iman. Kebanyakan gitu dalam agama ini. Yang menolak mukjizat para nabi jatuhnya murtad kena. Bahaya keadaannya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan dijadikan guyon lelucuan keramat-keramat wali. Banyak apa ini konten kreator di medsos mau olah parodi lelucuan, mau ulut-ulut keramat-keramat para wali. Naudzubillah, bahaya itu. Kada tahu kita nasibnya ya bagaimana. Berimbas karena pada penolakan terhadap mukjizat para nabi. Itu seputar Sayyidina Khadir alaihissalam tadi. Jadi intinya khulasahnya kita aswaja meyakini sampai detik ini Sayyidina Khadir ada dan hidup. Selanjutnya al-istishfa bil Quran wal asma al-ilahiyah. Ini pembahasan penting juga seputar metode
kita aswaja dalam meminta kesembuhan yang disebut dan dikenal dengan ruqyah. Ma hukmu ruqalil amrad? Apa hukumnya meruqyah untuk mengangkat penyakit-penyakit? Nah, ini kan pembahasan penting nih. Termasuk karena minta banyu, minta doakan, ulun jari, ini masuk kategori ruqyah. Termasuk minta bacakan sesuatu di banyu lalu diminum, ini termasuk. Apa benar hukumnya itu? Minta banyu lawan orang saleh, alim ulama, minta doakan supaya sembuh, supaya penarang hati. Nah kan itu bahasa kampung kadang itu penarang hati. Bukan cuma banyu kadang orang kampung. Intalu penarang hati pun ada. Iya. Nah ini pembahasan penting nih. Bagaimana kadang secara ilmiah aswajanya? Dalilnya apa? Ajma'al ulama ala jawazi ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Nah ini penting dulu. Para ulama sepakat akan diperbolehkannya ruqyah apabila terkumpul 3 syarat. Ulama sepakat ruqyah itu boleh hukumnya asal memenuhi 3 syarat. Apa aja 3 syaratnya? Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya ruqyah tersebut menggunakan firman Allah Ta'ala, kalamullah Ta'ala, atau dengan asma-asmanya Allah atau sifat-sifat Allah. Artinya melibatkan ayat Quran atau melibatkan asma-asma Allah dalam doa ruqyah. Itu satu syarat pertama. Yang kedua, an yakuna bilisanil arabiyyi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairi. Hendaknya ruqyah tersebut bacaannya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dikenal selain bahasa Arab. Jadi kada boleh mantra-mantra ruqyah itu bahasa nang si pembaca sendiri kadang arti. Membahasa Arab itu dimengerti. Kalau bahasa Indonesia yang mendengar paham, yang pembaca paham, boleh. Nang kada boleh itu mantra-mantra nang inya kadang arti dan umumnya orang kadang arti. Kada boleh ruqyah kayak itu. Wa maqali inna pashududu. Itu ramai kan tuh bahasa Suryani ujarnya. Wa maqali inna kalimatullah wa maqali pashududu syududu ngapa? Kada bolehnya tuh, kada dimengerti. Ayam yang tengah kada ngerti apa gitu aja. Bahasa apa? Harus bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Karena dijelaskan ulama, kenapa kadang harus bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami? Supaya kada baca sesuatu yang mengandung kesyirikan. Asal-asal baca mantra artinya kada tahu. Sekalinya isi mantranya, teksnya malah menyekutukan Allah, mendustakan Allah Ta'ala. Dia tuh syirik jadinya. Makanya ulama mencarakan harus bahasa Arab atau bahasa yang bisa dimengerti. Kalau nang asal ambil tulisan-tulisan bahari nang si pembaca aja kadang arti dibacanya, kalau pilih isinya malah kerjasama lawan jin dan semacamnya, jin yang kada beriman, bahaya. Makanya harus bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyata la ta'thira laha bi dzatiha ba bi taqdirillahi ta'ala. Hendaknya yang melakukan ruqyah tadi meyakini bahwa ruqyah itu sendiri bukan itu yang berperan dalam kesembuhan. Bukan itu yang memberi bekas secara tunggal, secara inya yang memberi bekas ruqyah itu kada. Arti memberi bekas bukan ruqyah itu yang menyembuhkan, bukan ruqyah itu yang memberi dampak, tapi sebaratan takdir Allah Ta'ala. Allah yang maha menyembuhkan atau mengabulkan hajat sesuai permintaan ruqyah tadi. Ruqyah sekadar sabab, perantara. Sebagaimana kita pernah bahas, hal-hal yang sifatnya ada itu perantara, hakikatnya Allah juga yang mengizinkan dan mengerjakannya. Nah ini 3 syarat ruqyah boleh. Pertama,
hendaknya dengan firman Allah atau dengan asma'nya Allah, melibatkan Al-Quran dan melibatkan asma Allah di situ. Yang kedua, bahasa Arab atau bahasa yang bisa dimengerti. Yang ketiga, meyakini bahwa yang menyembuhkan dan mengabulkan hajat dari ruqyah Allah Ta'ala. Ruqyah sekedar sabab perantara. 3 syarat ini terpenuhi, boleh ruqyah. Ma dalil ala jawazi ruqa bima dzukir. Selanjutnya bertanyanya, apa gerang dalil diperbolehkan ruqyah sebagaimana disebut sebelumnya? Ad-dalil ala jawaziha, dalil diperbolehkan ruqyah, ma rawahu Auf ibnu Malikin, yang diriwayatkan Auf bin Malik sahabat Nabi, qala, beliau berkisah, beliau bercerita, Auf bin Malik bercerita, kunna narqi fil jahiliyah, ujar Auf bin Malik, sebelum Islam datang kami sudah ada metode ruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna, lalu kami berkata setelah masuk Islam, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik, kayak apa pendapat pian seputar ruqyah yang kami gawi ketika masa jahiliyah? Apa jawaban Nabi? Faqala i'ridu alayya ruqakum, coba pan contohkan ruqyah kalian di zaman jahiliyah kayak apa? Praktekkan, aku hendak melihat, ya Nabi. La ba'sa bi ruqa idza lam yakun fihi syirkun. Sebenarnya ruqyah itu kada apa-apa, boleh aja Nabi, selama kada ada unsur syirik di dalamnya. Kada ada unsur bertopang kepada selain Allah di dalamnya. Artinya riwayat Auf bin Malik ini, Auf bin Malik berkisah, ya Rasul, bahari kami sebelum masuk Islam, zaman jahiliyah sudah ada kisah ruqyah-ruqyahan, mantra-mantra, membacai orang garing dan semacamnya. Bagaimana pendapat pian? Ujar Rasul, tanpa ya kembang kayak apa prakteknya? Boleh aja ruqyah itu ya Nabi, selama kada ada unsur syirik di dalamnya. Nah, selama kada ada unsur syirik itu penting tadi. Artinya hindari mantra-mantra nang ada karuan tampuk, wa maqali inna syududu tadi. Kada kalau dipahami. Kalau isinya doa ruqyah misalnya, inni u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli ma yu'dika, yang kalau diterjemahkan sesungguhnya aku melindungi dirimu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa-apa yang mengganggumu. Boleh ruqyah. Itu biasanya dibacakan kepada bayi supaya kada diganggu oleh makhluk halus dan semacamnya. Boleh selama itu kada ada unsur syirik, kita berdoa minta pada Allah Ta'ala. Nah, karena dibahas nih berkaitan dengan hal ini, menulis doa di kertas, dilipat, diolah, jadi kalung, jadi ajimat, boleh tidak? Ada pembahasannya. Insya Allah di perjumpaan berikutnya. Nah, supaya penasaran dia. Tapi karena memang sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqamah akan duduk belajar di majelis ilmu dan diberi pemahaman semua amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa para ulama mencontohkan kita itu sudah lengkap dengan dasar-dasar dan dalilnya, sehingga semakin kuat, semakin kokoh keyakinan kita dalam beramal sesuai contoh-contoh ulama kita aswaja. Dan mudah-mudahan bermanfaat majelis ilmu kita ini, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan Isya.